kita ingin buat konser yang artinya ini bisa menghasilkan revenue juga. Tapi kalau kita bikin sesuatu yang berbeda setiap tahunnya, orang pasti akan melihat, oh ternyata Dafam sekarang punya ini, oh Dafam sekarang seperti ini. Ya, ini akan membuat tamu merasa nyaman. Hai semuanya, selamat datang di Ngosan, ngobrol santai bareng Hotel Dafam Pekanbaru. Nah, di kali ini saya sebagai hostnya, di episode kali ini kita bakal sedikit mengupas ya tentang Hotel Dafam Pekanbaru, terus juga pencapaiannya dan apa yang akan dilakukan Hotel Dafam di tahun 2024 nanti. Nah, di samping saya ada Pak Benny Marcel. Semuanya. Ya, Pak, kita udah ketemu yang kedua kali nih podcastnya nih Pak. Ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas nih tentang pencapaian yang terjadi di 2023. Oke. Nah, saya mau tanya yang pertama ini tentang di 2023 apa aja yang udah dilewatin Hotel Dafam Pekanbaru, Pak? Oke, ini yang kedua ya, Wiana kita podcast. Thank you, Dafam konsisten untuk bikin podcast. Berbicara 2023, kita tinggal berapa hari ke depan menongsong 2024 ya. Artinya kita sudah hampir 1 tahun melewati tahun 2023. Kalau melihat flashback lagi di tahun awal tahun 2023, kita waktu itu mengawali perjalanan kita ini tanpa COVID ya. Itu udah dianggap udah agak reda waktu ya, itu udah ya, agak berkurang. Betul. Artinya kita waktu itu optimis bahwa bisnis akan berjalan bagus. Ya, kita waktu itu sama tim juga berusaha bekerja secara maksimal karena kita sudah melewati masa-masa yang berat sebelumnya, tapi sekarang lebih optimis lagi untuk menjalani masa-masa kehidupan yang baru sehingga kita optimis bahwa hotel ini kedepannya akan lebih baik gitu. Ternyata dalam perjalanan kita dari 1 tahun ke belakang di 2023 ini banyak sekali hal positif yang kita dapat. Jadi pencapaian-pencapaian yang di luar dugaan kita ternyata kita bisa dapatkan di tahun 2023 itu. Jadi banyak penghargaan yang kita dapat. Oke, ini ada salah satu penghargaannya ya Pak ya. Betul. Ini salah satu penghargaan terakhir ya yang kita dapat ya. Karena ini salah satu yang baru-baru ini berarti ya Pak ya. Prestisius yang kita dapat, kita menjadi Best Reputation Management Dafam 2023 di acara JM Leader Summit di Yogyakarta kemarin. By Art Hotel ya. By Art Hotel ya Pak. Jadi ini salah satu penghargaan yang dicapai Hotel Dafam Pekanbaru bisa saya katakan di penghujung 2023 ya Pak ya. Luar biasa. Ini mengalahkan berapa hotel nih Pak? Maksudnya kalau dikandidatkan dan bisa juara gitu loh Pak. Kalau kita bukan mengalahkan ya, artinya kita dinilai bahwa kita mempunyai reputasi yang bagus di antara Dafam yang lain. Artinya kita ya boleh dianggap kita yang terbaik untuk reputasinya bahwa memang di 2023 ini banyak hal positif yang sudah diraih Dafam. Tadi penghargaan setelah ini pun kita menjadi the best hotel di Pekanbaru juga ya, dari Dinas Pariwisata. Terus kita juga di masa iftar kita juga dapat penghargaan. Sisi online kita juga rating kita di atas terus. Jadi ini melihat bahwa Dafam Pekanbaru memang lagi dalam posisi yang oke lah di masa-masa tahun 2003 ini. Naik daun nih ceritanya ya, lagi on fire ya. Iya. Jadi kalau kayak gini nih semangat menghadapi 2024 lebih optimis lagi ya Pak ya. Pasti. 2024 harus optimis lah. Iya benar. Baik, ini kan salah satu penghargaan yang Hotel Dafam Pekanbaru terima dari, kalau saya bilang nih Art Hotel berarti Art ya Hotel, Pak ya, yang diberikan oleh Art Hotel Group gitu ya Pak. Oke, itu salah satu pencapaian yang luar biasa dari Hotel Dafam Pekanbaru. Nah, kedepannya nih Pak, kalau untuk Hotel Dafam Pekanbaru kan kalau tadi kan kita ngebahasnya tentang pencapaian, tapi kalau yang sekarang mau saya bahas itu di tahun 2023 sendiri, program apa nih Pak yang sudah Hotel Dafam lakukan gitu Pak? Ya, di 2023 itu kita berusaha untuk ya sedikit mencari sesuatu yang menghasilkan revenue tapi di luar hotel ya. Salah satunya kita punya kegiatan waktu itu Dafam Fun Run, kita bikin acara lari ya, bekerja sama dengan
Dinas Pariwisata dengan Pemko Pekanbaru, sehingga kita menjadikan agenda nanti harapan saya kedepannya tetap akan ada Dafam Fun Run juga. Gitu. Setelah itu kita juga punya kegiatan yaitu turnamen futsal, ya turnamen futsal. Dafam Cup ya, jadi kita bikin suatu turnamen untuk hotel-hotel yang ada di Pekanbaru. Berarti ini antar hotel antar hotel, tapi kita ya, sebagai ya? hostnya lah, kita yang membuat turnamen itu. Gitu ya, Jadi kita bikin sesuatu yang menjadi kebiasaan di dalam untuk menciptakan revenue tapi dari luar. Ya contohnya yaitu kegiatan-kegiatan di luar. Sebenarnya saya juga ingin di 2003 ini ada satu event yang kita buat, tapi ya mungkin momennya kurang pas, ya mungkin kita nggak tahu nanti bulan 2024 ya, Itu saya ingin seperti kita menyerahkan konser atau apa gitu ya, artinya yang di luar kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kegiatan kita operasional di hotel gitu. Baik, berarti setelah Dafam Fun Run ini Bapak ngelakuin turnamen futsal antar hotel. Kalau yang Fun Run itu berarti untuk umum Pekanbaru boleh ikut waktu itu ya Pak ya? Oke. Dan dari situ cikal bakal nanti di tahun depan mau bikin harus tetap ada. Jadi baik. tetap ada Dafam Fun Run selanjutnya gitu. Karena ini konsistensi yang harus kita lakukan untuk membuat kegiatan ini untuk menghasilkan revenue ke depannya gitu. Ya di luar dari operasional hotel lah gitu. Jadi kalau ngandalin dari sisi kamar dan dari ruangan meeting sendiri mungkin sudah oke, tapi Bapak bikin gebrakan baru berarti ya Pak, betul. Bikin kegiatan itu nggak monoton di dalam gedung saja, tapi menggait tamu dari luar gitu ya Pak buat berpartisipasi. Ya tujuan kita ya branding dulu ya, biar Dafam ini juga dikenal di Pekanbaru. Kalau kita bikin event di luar pasti orang Dafam di mana sih, ya kan? Dulu kan orang tuh mungkin saya tahu bahwa belum begitu mengenal Dafam gitu ya. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita buat di luar hotel, sehingga kita dikenal lah sama masyarakat Pekanbaru. Gitu. Baik, berarti nggak hanya berfokus mencari revenue juga, tapi untuk salah satunya untuk branding ya Pak, lebih mengingatkan ke warga Pekanbaru. Ya. Dafam ini masih eksis dan terus bertahan walaupun kemarin juga ada pandemi dan sebagainya, itu bukan penghalang kita buat kreatif ya Pak ya. Betul. Baik. Lalu untuk di tahun 2024 nih Pak. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang pencapaian Hotel Dafam Pekanbaru, programnya di 2023. Nah, kalau di 2024 apa nih rencana yang bisa mungkin Bapak spill ke rekan-rekan? Ya, seperti saya bilang bahwa saya sebenarnya masih punya satu event yang memang tidak berjalan di 2023. Dan rencananya saya berharap bisa di 2024 gitu ya. Seperti konser. Kita ingin buat konser yang artinya ini bisa menghasilkan revenue juga gitu ya. Artinya hal-hal yang di luar hotel yang nanti kedepannya kita maksimalkan. Terutama tadi Dafam Fun Run kita nanti yang kedua kita buat lagi. Terus nanti turnamen futsal juga kedepannya juga kita buat lagi. Jadi konsistensi yang kita buat event-event ini harus tetap berjalan kedepannya 2024 gitu. Baik, berarti nggak hanya kalau konser ini kan sesuatu yang lebih besar ya Pak? Ya lebih besar, harus kita benar-benar mempunyai tim solid untuk menjadi persiapannya harus matang, baru kita godok. Jadi kita direncanakan ya nanti paling nggak tahun depan sudah bisa bikin eventnya itu ya. Mungkin di setelah Lebaran atau apa. Jadi kita udah planningin dulu nih di awal-awal tahun. Oke, baik. Karena kalau konser itu Pekanbaru ini kan haus hiburan gitu ya Pak. Jadi kalau dengan ada konser itu sesuatu gebrakan yang menarik. Apalagi hotel yang ngadain kayaknya belum pernah ada gitu ya Pak. Jadi ini di Pekanbaru belum ada ya. Belum ada kayaknya. Tapi sebelumnya kalau mau spill di Dafam sebelumnya pernah ada kayak di Dafam Jogja itu juga bikin konser. Makanya ini kita belajar dari mereka. Jadi kalau bicaranya yang bagus tuh kita amati mereka, tiru dan modifikasi. Iya benar sekali ya, kreatif ya. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi di 2024. Dafam bikin program yang nggak hanya di dalam hotel saja, tapi bisa untuk di luar hotel dan bisa memberikan kontribusi lah. Tentu itu kan meningkatkan pendapatan daerah juga dengan adanya konser dan sebagainya ya Pak. Nah, kalau tadi kan Bapak udah menjabarkan banyak hal nih Pak. Nah, kalau yang mau saya tanyakan selanjutnya, untuk strategi di 2024 Hotel Dafam Pekanbaru bakal melakukan apa nih Pak? Oke. Sekarang kan kita bisa melihat ya, kita ini melihat bahwa digital marketing ini sekarang menjadi utama ya, karena perkembangan bisnis itu kalau kita mengikuti dunia digital, kita mengikuti perkembangan, otomatis juga kita akan bergerak terus maju ya, terutama dari sisi
marketing ya. Marketing ini dengan digital kita tersupport gitu. Artinya kita mau promosikan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jual, ya semuanya melalui digital marketing. Ya, gitu. Kita melalui salah contoh di Instagram kita, ya, terus di Facebook kita. Jadi Davam Pekanbaru ke depan ini saya ingin lebih konsisten lagi ke fokus ke digital marketingnya ya, terutama kalau kita kayak buat sekarang ini Yana, kita bikin podcast setiap bulan, apa sih promo-promo yang ke depan, terus live Instagram juga. Ini kan memperkenalkan promo bulan depan apa sih yang mau dibuat Davam Pekanbaru ini kan, promosi secara langsung kita lakukan secara sosial media. Lebih aktif gitu ya, ya lebih Pak? Aktif di sosial media karena dunia ke depan ini sudah berbasisnya sudah digital marketing gitu. Kita bukan konvensional lagi gitu, artinya semuanya udah apa yang kita lakukan lebih mudah dengan adanya digital marketing. Betul sekali Pak. Jadi kalau dulu-dulunya ya mungkin masih apa ya, konvensional ya Pak ya? Ya masih konvensional, masih door to door dan sebagainya, masih ya newspaper lah ya, koran, masih paperless gitu ya, paperless masih. Kalau sekarang udah kita ya semuanya lebih simple lah, sebenarnya simple dan lebih mudah orang untuk melihat gitu. Kalau kertas sudah orang baca selesai dibuang ya kan. Betul sekali, tapi Pak. Kalau Instagram kita masih lihat, masih kapan bisa perlu lihat, cari kontak person, kalau dulu harus cari di website dan sebagainya, itu pun juga harus tahu. Kalau sekarang tinggal cari di Instagram Davam Pekanbaru, muncul ada kontak personnya, jadi lebih memudahkan kalau ada tamu yang mau booking dan sebagainya. Benar sekali. Jadi itu salah satu strategi Hotel Davam ya Pak ya. Strategi juga kita juga ingin konsistensi kita di tahun sebelum 2023 ini ya, sebelum 2024 nanti, bahwa bisnis online lah yang kita tetap tonjolkan di sini ya. Kita makanya saya juga pengen Hotel Davam ini ranking itu paling enggak kita di 3 besar di Pekanbaru gitu. Sekarang ini contoh kalau Traveloka, Agoda dan sebagainya kita masih di on top lah ya. Artinya makanya saya pengen ya konsistensinya yang terus berjalan. Makanya kita sebagai orang hotel ya, teman-teman di tim Davam, kita harus wajib atau paling enggak menanyakan review dari tamu ya, seperti yang kita bikin reviewnya bagaimana sih Mas stay di Hotel Davam Pekanbaru. Ini kan sebenarnya secara tidak langsung adalah promosi gitu. Promosi bagaimana orang menginap di Davam Pekanbaru, tamunya bilang bagus loh. Jadi orang pengen tahu gitu secara ada langsung. testimoni gitu ya Pak. Ada review secara langsung dari tamunya seperti apa, bukan hanya sekedar review by tulisan atau ulasan gitu, tapi pakai secara langsung by video. Orang akan benar ya tamunya menginap di Davam merasa nyaman, masa ini. Ini adalah salah satu cara untuk kita meng-create tamu kita bisa merasa nyaman, bisa enjoy di Davam melalui dari testimoni tersebut. Jadi benar-benar oke lah di Davam. Jadi kalau orang sebelum menginap, kalau dulu masih ini beneran nyaman atau enggak, tapi kalau ini kan ngomong langsung nih, berarti bisa lebih dipercaya lah gitu ya Pak, berdasarkan. Jadi secara langsung kan gitu. Kalau biasanya kalau review by tulisan kan bisa dibuat nih, bisa ini, tapi kalau ini testimoni yang kita sampaikan ke orang, benar-benar tamunya memberikan dengan kerelaan hati tamunya, jadi kita memberikan review jujur gitu ya Pak. Jadi orangnya benar-benar tamu kita memberikan review secara apa yang sudah pernah dirasakan gitu. Baik, itu salah satu strategi Davam untuk meningkatkan kepercayaan tamu gitu ya Pak. Jadi kalau tamu itu sebelum menginap, mungkin mereka bisa cek di Instagram Davam, di situ ada review-review, jadi bisa tambah yakin nih kalau mau nginap di Davam gitu ya. Nggak hanya dari mulut ke mulut gitu-gitu, tapi lihat di Instagramnya Davam. Oke, selanjutnya ada strategi lainnya Pak, biar dari sisi pelayanan, terus juga dari tingkat huniannya, biar strateginya biar tingkat huniannya lebih ramai lagi ya, lebih meningkat ya. Nah, kalau jadi saya selalu menekankan pada tim bahwa tim saya itu bekerja harus dari hati ya. Artinya kenapa saya bilang begitu? Jadi kita itu melayani tamu itu harus sepenuh hati gitu. Kalau kita melayani tamu sepenuh hati, mereka juga merasa bahwa dia menginap di Hotel Davam itu kayak di rumahnya sendiri. Harapan saya itu tim saya ke depan ini harus lebih melayani sepenuh hati, tidak hanya sekedar di bibir tapi benar-benar dari hati. Jadi tamu merasa nyaman dilayani, merasa di rumah sendiri, dan kita akrab seperti keluarga gitu loh. Harapan saya sebetulnya harus lebih family kepada tamu ini, menganggap tamunya adalah keluarga kita. Jadi
pendekatannya itu secara emosional ya Pak, Ya. jadi lebih akrab, lebih tulus gitu ya, lagi gitu. dengan tamu gitu ya, bukan hanya konteksnya bukan hanya hubungan bisnis aja nih Ya, dekatnya, tapi bukan hanya memang ada tulus. kesenggangan antara tamu sama tim ya, artinya tapi benar-benar tim ini benar-benar bisa helpful lah sama tamu, membantu kalau ada diperlukan, membantu benar-benar membantu gitu. Makanya semua itu harus kerja dari Hati. Oke, menarik sekali ini resolusi atau strategi Hotel Dava Pekanbaru di tahun 2024 ya. Ini juga bisa kalau konsisten mungkin mudah-mudahan dapat penghargaan yang Ya, lebih besar amin. lagi daripada Ya. ini ya Pak, entah dari pemerintah Pekanbaru sendiri atau mungkin dari manajemen yang menaungi Hotel Dava Pekanbaru. Oke, baik. Kalau untuk Bapak sendiri di 2024 resolusinya gimana Pak untuk Ya. Hotel Davam gitu? Untuk Hotel Davam ya. Kalau tadi kan kita ngebahasnya tentang program nih, tapi secara keseluruhan entah itu buildingnya atau program-program Hotel Davam Ya. yang ada di 2024 gitu Pak. Ya, 2024 ini sebenarnya saya juga sering berkomunikasi dengan owner ya, terutama dari owner. Saya berharap banyak yang kita kembangkan di hotel kita sendiri, terutama misalnya kita ingin merubah meeting roomnya jadi lebih besar lagi. Gitu. Ini salah satu investasi yang kedepannya kita mau buat. Terus habis itu kita juga mungkin karena ya sekarang kita melihat bahwa perkembangan bisnis ini kan bagus ya. Artinya apa sih fasilitas yang belum ada di Davam Pekanbaru misalnya contohnya kolam renang gitu. Misalnya ini yang kedepannya sebenarnya saya punya program gimana caranya kedepannya owner bisa mensupport kita dengan fasilitas yang baru seperti kolam renang. Kalau tahun 2003 sebelumnya kan kita baru punya spa sendiri gitu ya, terus habis itu ada tempat gym. Ini kan di 2023 kan Perlahan gitu ya Pak. perlahan tapi gitu. kita Makanya progress kedepannya gitu ya. salah satu fasilitas yang kita akan buat adalah kolam renang, harapan saya ke depan 2024. Kalau kolam renang ini kan bisa menambah nilai jual Ya, Hotel Davam betul. sendiri, terus juga tentunya fasilitas bertambah, jadi bisa lebih banyak menggait Ya, tamu. harapan gitu ya, saya Pak. sih, mudah-mudahan owner support ya kita jalan lah. Baik. Wah, menarik. Jadi nggak cuman hanya fokus untuk revenue, tapi fasilitasnya juga Iya, ditingkatkan betul. ya Pak. Iya, jadi memperbaiki atau apa namanya ya, membuat hotel kita jauh lebih baik. Artinya membuat tamu ini juga akan betah gitu loh. Jadi kalau kita hanya sekedar berpikiran bagaimana kita menjual aja, tapi tidak memperbaiki di dalamnya kan Iya. orang begitu aja gitu. Tapi kalau kita bikin sesuatu yang berbeda setiap tahunnya, orang pasti akan melihat, oh ternyata Davam sekarang punya ini, oh Davam sekarang seperti ini. Ya, ini akan membuat tamu merasa nyaman lah. Gitu ya. Oke, jadi berfokusnya juga ke maintenance ya Pak. Ya, Jadi maintenance untuk harus di tahun depan bisa meningkatkan nilai jual, Betul. tapi fasilitasnya juga Betul. ditambah gitu ya. Ya. Nggak cuman nilainya aja nih harganya dinaikin, tapi di fasilitas masih itu aja. Ya. Mungkin di tahun 2024 ada planning buat pembangunan kolam renang ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Amin. Pak. Jadi Amin. okupansi Hotel Davam Pekanbaru lebih meningkat lagi. Amin. Nah, tadi kita udah ngebahas banyak hal ya. Kita mulai dari pencapaian Hotel Davam Pekanbaru, terus juga program apa yang Hotel Davam Pekanbaru lakukan, terus juga strategi di tahun depan, terus planning lainnya. Nah, kita udah banyak ngebahas dengan Pak Marcel. Nah, di terakhir sesi nih Pak, nah pesan-pesan Bapak untuk di tahun 2024 kesannya bakal seperti apa lagi Pak? Ya, pesan saya sih satu untuk tim Davam terutama ya. Saya sering bilang bahwa kita ini adalah super tim ya, bukan sendirian Superman kita ya, bukan ya, bukan Pak, Superman ya. Artinya kita benar-benar super tim. Sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan lebih ringan untuk kita lakukan. Ya, jadi kalau kita berbicara bagaimana kita untuk lebih maksimal lagi, ya sama-sama. Ayo kita ini bekerjalah benar-benar setulus hati yang saya bilang. Kalau kita bekerja dengan hati, ya apapun yang kita lakukan pasti akan lebih baik lagi. Akan jauh lebih orang yang kita kita layani jauh lebih bisa menerima lagi. Makanya dari step awal dari security, dari tim FO, dari mereka baru datang itu harus tetap kita welcoming mereka harus lebih baik lagi. Ya. Jadi kita benar-benar tidak membedakan siapa sih tamunya, tapi semua kita anggap semua adalah tamu yang spesial buat kita. Itu yang pertama buat tim. Terus yang kedua buat tim saya ke depan bahwa
konsistensi ini memang berat untuk dijalani, tapi memang harus kita lakukan. Karena tanpa konsistensi, apa yang kita raih sekarang ini pun akan sia-sia ke depannya. Gitu loh. Makanya konsistensi harus dijaga. Satu, pelayanan kita harus dijaga. Yang kedua, kita harus bisa menjaga aset yang kita punya ini. Gitu. Seperti apa nanti kalau memang hotel ini perlu perbaikan, ya segera diperbaikin. Jadi ini menjadi fasilitas yang menunjang buat kita bekerja lebih baik lagi di tempat kita. Gitu. Jadi apa yang perlu disupport ya tim juga harus mensupport gitu. Jadi jangan menganggap saya cuma bekerja di sini, tapi saya menganggap bahwa tempat kerja kita ini adalah milik kita. Jadi kita merasa bertanggung jawab bila ada yang tidak harus dilakukan lah, kita tidak bagus dan harus dilakukan. Terus untuk Dafam sendiri, saya yakin bahwa Dafam Pekanbaru ini sudah menjadi trendsetter lah. Kalau saya bilang bahwa kenapa saya bilang begitu, karena ya satu, pencapaian 2023 sangat di luar ekspektasi kita. Harapan kita sebenarnya tidak muluk-muluk ya, Bu Yana. Waktu itu kita hanya ingin bekerja lebih baik lagi karena kita sudah mengarungi masa-masa yang berat di 2020, 21, 22. Berat ya rasanya. Kita udah pengen bekerja benar-benar maksimal ya, makanya waktu itu kita maksimalkan kinerja kita sehingga apa yang kita dapat di 2003 di luar ekspektasi kita gitu. Kita dapat the best hotel di Pekanbaru, kita menjadi best reputation di corporate kita sendiri. Artinya ini suatu pencapaian yang di luar ekspektasi kita. Ini tapi sebenarnya memang kerja keras kalian semua. Jadi kerja keras tim lah ya. Makanya saya bilang kita ini bukan Superman, tapi kita benar super tim lah, sama-sama bersama-sama untuk membuat Hotel Dafam ini jauh lebih baik lagi ke depan. Gitu. Jadi itu pesan-pesan di kedepannya 2024 ya Pak. Ya mudah-mudahan Hotel Dafam, saya yakin 2024 memang ada masa politik ya Bu, pemilihan presiden sebenarnya. Tapi saya yakin dan berkeyakinan bahwa bisnis hotel tetap akan jauh lebih baik ke depannya. Makanya dari kita sendiri juga harus preparation lah untuk itu, untuk membuat tantangan 2024 ini kita hadapi dengan lebih semangat lagi lah ke depannya. Jadi lebih optimis nih ya Pak di 2024. Kita boleh realistis ya, tapi kita tetap harus optimis. Iya benar sekali. Optimis penting untuk step by step untuk kita lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depan. Jadi itu pesan-pesan Pak Marcel ya untuk di 2024 harus lebih optimis tentunya, karena konsisten juga dalam pekerjaan dan tulus bekerja dengan sepenuh hati biar hasilnya bisa maksimal atau melebihi ekspektasi lagi ya Pak. Ada target penghargaan lainnya yang lebih besar lagi Pak. Ya mudah-mudahan lah ya. Artinya kita ini bonus lah. Kalau kita kerja bagus, hasil bagus, ini hasilnya dapat dapat lah. Yang penting kerja dulu lah dengan hati. Betul. Soal penghargaan itu nanti biar bonus mereka lah. Yang menilai. Biar mereka menilai, bukan kita yang meminta kan. Iya, betul tapi mereka yang menilai. Jadi kita intinya sebagai tim ya kita kerja keras, kerja maksimal, konsisten, ya semuanya pasti akan kita dapatkan kalau kita benar-benar bisa mencapai yang terbaik. Kalau kita udah kerja maksimal, nanti ya penghargaan hasilnya akan ada. Nah, baik, terima kasih Pak Marcel. Terima kasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Ya, banyak sekali inspirasi dan juga cerita-cerita yang beliau bagikan ini untuk kedepannya Hotel Dafam Pekanbaru lebih baik lagi. Terus banyak juga rencana-rencana yang akan beliau laksanakan di tahun 2024 untuk Hotel Dafam Pekanbaru. Semoga berjalan lancar semua dan Hotel Dafam Pekanbaru tetap berjaya dan sukses selalu ya, konsisten menjaga pelayanan. Yes again. Sampai jumpa di podcast ngosan selanjutnya. Dadah. Bye.